Selamat siang, hari ini saya sudah ada di tukang bubut juragan nih. Nah, saya ingin modifikasi tutup kampas kopling. Saya modifikasi menggunakan pair kopling Suzuki Smash. Ikutin video kita terus nih guys. Ini proses pergantian pair kopling. Ini milik Evan JR. Kita ganti menggunakan pair kopling Smash. Jadi ada beberapa hal yang harus dimodifikasi, terutama buat tempat pair klepnya karena lebih besar. Jadi lubang 4 itu harus kita bubut dulu, disesuaikan dengan besarnya pair kopling yang mau kita gunakan. Tetap bersama juragan, ahlinya ahli, intinya inti, tukang kurangi wasi dan aluminium. Jadi ada 4 lubang. Nah itu kurang masih, bubut lagi guys. Ada beberapa komponen yang saya tunjukin buat teman-teman, karena ini kampas koplengnya juga menggunakan milik Suzuki FR. Jadi ada modifikasi kali ini milik Yamaha, dan spare part yang kita gunakan milik Suzuki, pair milik Suzuki Smash, dan kampas kopleng milik Suzuki FR. Tahun 80-an motornya guys. Ini sering digunakan para mekanik ketika motor Jupiter Jet, Evan JR mau dipakai untuk motor balap. Modifikasi terutama di bagian kopling itu harus benar-benar maksimal agar menghasilkan tenaga yang top lah bahasanya, seperti itu. Hanya saja ini hanya untuk harian nih guys. Jadi itu udah 2, tinggal 2 lagi nih guys. 2 lubang lagi clear. Nanti saya tunjukin juga bagian mana aja yang dibubut. Ini untuk rumah koplingnya, dan untuk rumah kampasnya juga nanti wajib dibubut. Ini yang terakhir guys, sudah 3. Yang keempat, setelah itu selesai. Oke, beres. Nah, udah masuk semua nih guys. Udah 4-4-nya udah clear. Terima kasih. Ini wujudnya seperti ini guys. Jadi untuk pair Smash ini diameternya lebih besar. Otomatis lubang ini harus kita besarkan juga sesuai dengan kebutuhan pair kopling tersebut. Oke, selanjutnya nanti saya tunjukin bagian mana lagi yang harus dimodifikasi.
tentunya lawannya ini guys, lawannya ini bos klubnya nanti juga akan saya kasih bagian mana yang dibubut. Nah, saya sudah berada di lokasi kerja saya. Sesuai dengan janji saya tadi guys, saya ingin memberikan informasi lagi tentang modifikasi ghost kopling milik Evan ZR. Per koplingnya menggunakan milik Suzuki Smash dan kampas koplingnya menggunakan Suzuki FR. Tadi sudah proses pembubutan per kopling, sudah jelas ya teman-teman. Nah sekarang ini adalah originalnya milik Evan ZR. Jadi bagian ini wajib untuk dibubut, karena kalau menggunakan kampas FR, lingkaran luarnya ini lebih besar, tetapi lingkaran dalamnya ini lebih kecil. Ini contoh kampas kopling FR, ini nggak bisa masuk guys. Nah nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk. Dan ini sudah saya bubut tadi. Ini yang masih original saya simpan. Nah jadi dibubut seperti ini. Nah ini adalah tanda bubutannya, dan ini PMP langsung tinggal pasang saja, tinggal masuk. Nah ini bisa masuk. Nah seperti ini guys. Ini tampilan kampasnya kan kelihatan lebih tebal ya, kampas koplingnya sudah saya bubut. Jadi tinggal pemasangan. Ini udah kita lakukan pembubutan dan ini sudah masuk seperti ini guys. Ini sudah masuk seperti ini ya. Nah selanjutnya, kalau ini standar, ini standar pos 1, ini nggak masuk nih guys. Nah artinya bagian sini ini harus digerinda. Tapi ingat, kalau depan semua yang digerinda, jangan sampai depan belakang jangan. Jadi kalau di depan, nah, umpama yang ini yang digerinda bagian ini, terus nanti ini lagi, ini belakang umpamanya, belakang, selanjutnya belakang sampai selesai. Seperti itu. Ini contoh yang masih standar, dan ini yang sudah saya lakukan gerinda. Saya gerinda ini sudah lebar-lebar, jadi ini sudah masuk nih guys. Nah dia masuk seperti ini. Nah, jadi benar-benar masuk. Dan nanti ada hal lagi yang saya tambahkan buat teman-teman. Nah ini coba saya pasang ya. Ini saya pasang di poskopnya. Saya pasang dulu. Saya pasang seperti ini. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini kampas kopling, kupingannya ini nongol nih. Nah, ini nongol. Jadi, kalau teman-teman motornya itu sporty, Evan ZR sporty, ini wajib dipotong, diratakan. Tetapi kalau motornya full float, ini tidak perlu dipotong, karena bandulan full coat itu hanya di bagian sini. Nah jadi lebih pendek, bandulan full coat lebih pendek dan tidak ada benturan ini sama askruk. Tapi kalau sporty itu bandulannya nongol sampai di sini, lebih panjang. Jadi kalau ini nggak dibuang, dia akan berbenturan dengan rumah kampas ganda. Jadi itu aja pesan saya. Dan ketika kita sudah rubah seperti ini, pertama keuntungannya kampas kopling itu lebih awet guys, lebih awet. Dan untuk mesin-mesin yang udah mumpuni powernya, dengan per kopling smash ini dan kampas kopling FR ini, angka selipnya itu sangat kecil, terkecuali kampas koplingnya memang benar-benar sudah aus. Jadi mau dikasih kampas kopling yang KW sekian udah masalah. Yang penting perumahan di per kopling ini udah berubah menggunakan milik smash.
Jadi minusnya kopling lebih berat. Untuk handle koplingnya itu lebih berat guys. Jadi untuk mensiasati supaya tetap ringan, nanti tuas koplingnya dipanjangin kurang lebih sekitar setengah senti lah. Jadi bisa dipotong, dibawa ke tukang las, dipanjangin sedikit. Itu daya tariknya lebih ringan seperti motor standar lagi. Nah, hanya itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi sampai di sini saya rasa teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami. Jikalau masih bingung atau belum begitu mengerti, teman-teman bisa komentar di kolom komentar, dan saya insya Allah akan selalu jawab komentar-komentar teman-teman semuanya dimanapun berada. Sekian dulu yang bisa saya berikan, semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, serta komen di kolom komentar. Dan untuk menunjang channel kami lebih baik lagi, yo ojo medit dan jangan pelit dengan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.